Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel KERDN. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tutorial mengenai fungsi dan kegunaan dari pen tool. Kita langsung saja ke tutorialnya teman-teman. Jadi pen tool itu kalau kita buka ada 5 macam ya. Kita terangkan satu persatu. Pen tool itu adalah untuk membuat seleksi suatu objek. Kemudian ini freeform pen tool ini untuk membuat seleksi secara bebas ya teman-teman. Dan ini shortcutnya adalah huruf P pada keyboard kita. Kemudian add anchor point tool ini adalah untuk menambahkan titik ancor pada seleksi. Kemudian delete anchor point tool ini adalah untuk membuang atau mendelete titik ancor pada seleksi. Kemudian convert point tool ini adalah untuk mengkonversi titik poin ancor yang ada di seleksi. Oke teman-teman, kita bahas pen tool dulu. Jadi pen tool itu kalau kita buka kita lihat di option bar itu ada beberapa ya. Ini ada shape, ada pad. Nah, ini kita coba dulu perbedaan antara shape dengan pad. Kita coba shape dulu. Kita bikin. Nah, kalau shape itu dia begitu diseleksi dia akan ada warnanya sesuai dengan settingan warna kita. Ini shape. Kemudian kalau pad itu dia membuat seleksi tanpa ada warna. Itu saja perbedaannya ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan pilih sesuai dengan selera. Oke teman-teman, ini adalah pad, ini adalah shape ya. Kita buang yang shape yang pad kita buang, kita bahas yang shape. Jadi untuk mengubah warna kita tekan di sini ya. Jadi ini fill ini untuk mengubah warna, umpamanya merah, hijau, kuning, biru, terserah teman-teman ya. Kemudian di sampingnya itu ada stroke. Stroke ini kita bisa ubah angkanya. Kita coba 10. Nah, maka dia akan menjadi gemuk seperti ini ya. Jadi ini angkanya 10, yang tadi 3. Kita balikin lagi menjadi 3 aja ya. Kemudian di sampingnya itu ada pilihan tipe dari garis. Jadi ada yang titik-titik, ada yang garis putus-putus seperti ini. Kita coba aktifin. Nah, maka ini akan putus-putus seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita balikin dulu. Kemudian di sampingnya itu untuk menentukan ukuran. Jadi ini ukurannya berarti 215 kali 180. Kita coba 200 kali 200. 200 kali 200. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kemudian di samping sini ada new layer. New layer itu berarti kita begitu membuat shape itu, yang pertama akan membentuk layer baru seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada combine shape. Jadi combine shape itu seperti ini ya. Kita coba. Nah, ini akan tergabung ya teman-teman. Akan tergabung seperti ini. Kemudian kita coba lagi di bawahnya subtract front shape. Nah, ini dia akan memutus ya, memutus. Jadi objek kedua atau objek yang ada di depan itu akan memutus objek yang pertama. Gitu ya teman-teman, gambarnya seperti itu. Kemudian di bawahnya ada intersect shape area. Nah, ini yang numpuk itu yang akan aktif. Jadi pertemuan tumpukan itu akan aktif. Kemudian ini yang overlapping ya. Jadi include overlapping shape ini kebalikannya. Jadi yang overlap ini yang hilang. Jadi objeknya jadi seperti ini.
begitu ya teman-teman. Kemudian di sampingnya itu ada aligns ya, ini ada rata kanan, rata kiri dan lain sebagainya. Kita coba rata kanan, atau rata kiri. Nah, maka akan lari dari titik yang kanan, dia akan menyamakan ke titik yang objek yang sebelah kiri. Begitu juga seterusnya. Kalau kita coba yang rata button edge, berarti dia akan rata ke bawah. Begitu ya teman-teman. Kemudian di sampingnya ini ada path arrangement. Jadi dia itu untuk menentukan untuk dibawa si objek itu ke atas atau ke bawah. Ini bisa ya, kita coba. Ini send to back dulu ya, send shape to back. Ini sudah ada di belakang, ini dibawa ke atas, ke depan. Nah, maka seperti ini. Jadi teman-teman silahkan coba-coba aja. Kemudian ada ini ada rubber band. Rubber band ini seleksinya seperti karet ya teman-teman. Kita coba. Jadi ini lengket ya, seperti karet. Itu aja perbedaannya. Nah, kita nonaktifin lagi. Kemudian ini ada auto add delete. Ini adalah untuk mengotomatiskan penambahan dan pengurangan pad atau ancor ya teman-teman. Kemudian yang terakhir itu align edge. Oke teman-teman, itu dari shape ya. Kemudian dari pad itu kita coba pad. Yang pad itu kurang lebih sama ya teman-teman yang ada di shape tadi. Jadi pengaturan pilihannya di option bar sama ya. Ini untuk seleksi. Jadi kalau kita klik dia akan terseleksi. Ini radiusnya. Jadi feather radiusnya. Feather radius itu untuk menentukan garis pinggir. Jadi pinggirnya itu nanti feather itu kan bulu ya. Jadi halus seperti bulu dan akan menjadi smooth gitu ya teman-teman. Kita nilainya umpamanya 2, maka dia seleksinya itu akan seperti ini. Jadi dia akan, ini kalau kita isi warna, coba kita isi warna, ini dia akan lembut ya. Di sampingnya itu, di sisinya itu akan lembut. Ini kita zoom, enggak tajam ya teman-teman. Jadi tidak tajam. Kemudian kita bikin seleksi pad lagi. Kemudian ini di sampingnya itu mask. Jadi ini untuk membentuk layer mask. Kalau kita klik, maka ini akan membentuk layer mask. Kemudian ini sama aja, kombinasi, terus intersect, include overlapping, sama ya, sudah kita terangkan. Oke, baiklah teman-teman, ini nanti kita coba satu persatu kita terangkan. Kita hapus dulu, kita coba seleksi yang sudah saya bikin. Ini ada bidang segi 4, bulat dan bintang. Kita coba pakai pen ya, pen dan pakai pad, pen tool dan pad. Kita mulai dari sini, dari bawah. Nah ini klik-klik aja ya teman-teman. Ini klik, kemudian di sini ambil tengah, kita tarik. Ini tidak megang apa-apa ya teman-teman, tidak, mouse tidak kita pegang. Kemudian di sini kita tarik lagi. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita seleksi ini harus sama, nanti kita geser-geser lagi. Nah ini fungsi dari, kita lihat ya, fungsi dari add ancor point tool ini adalah untuk menambahkan ancor. Jadi seperti ini teman-teman, kita tambahkan. Nah ini fungsinya untuk menambahkan yang tanda plus. Untuk mengurangi ini tanda min.
Jadi ini fungsinya untuk mengurangi, maka dia akan kurang. Kemudian yang terakhir ini ada convert point tool. Nah, convert point tool ini apabila kita menambahkan atau ada titik ancur seperti ini, atau di sini, sorry, ini kemudian di convert, maka dia akan menambahkan akan menambahkan ancur ya teman-teman. Ini apa, untuk acuan ini. Oke, nah convert point tool ini itu gunanya untuk belokan seperti ini teman-teman. Ini kan mau belok ya, mau belok. Untuk menggeser-geser titik ancur ini menggunakan command ya untuk Macintosh. Kalau yang menggunakan PC tekan kontrol. Ini untuk menggeser-geser. Kemudian ini gunanya dari convert point tool ini ya teman-teman. Convert point tool ini untuk membelokkan keadaan. Jadi ini dibelokkan ke sini. Ini harus, ini yang saya goyang-goyang ini harus lurus ya teman-teman, lurus garis ini, maka dia akan menghasilkan garis yang lurus. Jadi kalau kita teruskan, dia akan lurus. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah beda kalau umpamanya kita ini dulu ya, kita balikin dulu. Jadi beda lagi kalau umpamanya kita udah seleksi nih seperti ini, kemudian kita terusin aja, maka dia hasilnya akan seperti ini. Ini akan belok seperti ini, kita zoom ya. Nah teman-teman, inilah kegunaan dari convert point tool. Nah ketika kita terlanjur seperti ini, bisa aja kita balikan ke sini, langsung tekan Alt, kemudian belokin. Nah ini gunanya seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi kalau kita menyeleksi gambar kan berbagai macam lekukan ya, ada yang lurus, ada yang kotak, ada yang oval, ada yang bulat. Nah ini gunanya yang berperan itu adalah di bagian convert dan add atau delete ancor itu. Baiklah teman-teman, ini untuk menyempurnakan gambar ini kita gunakan command atau kontrol ya, kemudian kita geser. Nah ini masih kurang sempurna, kita geser seperti ini. Nah kalau di sini gambarnya kurang pas, jadi menggunakan ini ya teman-teman, apa namanya, convert point tool seperti ini. Jadi bisa kita geser-geser tanpa mengganggu seleksi yang lain. Begini ya teman-teman tuh, yang goyang-goyang. Jadi kita yang bergerak itu yang kita aktifkan saja. Oke teman-teman, kita teruskan. Penyeleksian. Jadi setiap belokan itu kita akan memerankan menggunakan peranan dari convert point tool ya teman-teman. Untuk geser-geser kita menggunakan kontrol, jadi hasilnya akan lebih sempurna seperti ini ya teman-teman, akan lebih baik. Kita geser, kemudian untuk bulatan-bulatan kita menggunakan convert point tool. Nah ini untuk menghasilkan bulatan seperti ini dan presisi, kita tekan shift ya teman-teman. Jadi ini kalau tekan shift akan sama
seperti itu ya teman-teman. Ini dalam keadaan tekan shift ya. Kemudian klik lagi, sorry ini belum aktif. Nah, ini peranan dari convert point tool ya. Jadi ini karena objeknya seperti ini, jadi kita harus panggil convert point tool. Nah, ini untuk meluruskan seperti ini. Begitu ya teman-teman. Saya kira penjelasan saya cukup jelas ya teman-teman, dan silakan teman-teman coba-coba supaya bisa lancar. Ini mohon maaf ya teman-teman, mouse saya masih baru, jadi masih suaranya juga masih kencang ya. Nah, inilah teman-teman hasil akhirnya. Setelah itu kita seleksi, kita select ini feather radius, terserah, umpamanya mau dinolin boleh, terserah teman-teman ya. Klik OK, maka ini akan tercopy ya, atau kita bikin layer baru, warna umpamanya biru. Nah, hasilnya seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah hasil penyeleksian yang ada di bawah. Baiklah teman-teman, saya rasa untuk tutorial kali ini cukup. Oh iya teman-teman, ini masih ada yang ketinggalan ya. Untuk freeform pen tool ini adalah secara bebas ya, jadi kita menyeleksi secara bebas. Sorry ketinggalan ya teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Ini sebenarnya sih jarang dipakai ya, kita terobos saja. Nah, itulah teman-teman. Jadi setelah pakai freeform ini, kita tetap menggunakan convert point tool dan menggunakan keyboard ya, keyboard untuk menggeser-geser ini, tekan kontrol kemudian geser-geser ini, maka nanti hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya teman-teman. Nah, untuk Photoshop ini alat-alat kita harus kita harus latihan, kita harus coba terus supaya nanti bisa lebih mahir lagi. Nah, ini dikurang-kurangi nanti sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman, makanya hasilnya akan seperti ini. Ini hasil dari freeform tadi ya teman-teman. Ini hasil dari freeform, ini dikurangin. Ini juga dikurangin. Nah, ini pakai convert lagi di sini supaya menghasilkan sudut yang sempurna. Kemudian ini dibuang saja pakai delete anchor point tool. Nah, seperti itu teman-teman. Kita besarkan, kita seleksi, kemudian tekan command atau control, kemudian tekan return atau enter, maka hasilnya seperti ini. Baiklah teman-teman, untuk tutorial kali ini kita cukup sampai di sini. Semoga ini adalah hal yang bermanfaat, dan jika ini dianggap bermanfaat, silakan teman-teman share ke teman-teman yang membutuhkan, dan yang belum subscribe silakan subscribe, gratis untuk perkembangan channel ini, dan ikuti terus. Insya Allah nanti akan terus mengupload video-video yang bermanfaat untuk teman-teman. Jadi mengenai Photoshop nanti insya Allah akan terus kita kembangkan, kita bagikan
tutorial-tutorial selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses.